Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah yang pertama plastik PE, lalu ada kertas coklat pembungkus nasi, ada kertas HVS ukuran A4 warna putih, timbangan, pisau, talenan, dan juga buah tomat. Berikut ini adalah langkah kerja yang digunakan. Jadi pada saat ini saya akan melakukan pengamatan pada buah tomat hari ke-0. Di sini saya akan ambil satu contoh buah tomat untuk diamati sebelum dilakukan pelakuan penyimpanan. Di sini buah tomatnya warnanya masih merah segar dengan tekstur yang masih kokoh, tidak lembek, tidak lunak, dan juga aromanya masih aroma khas buah tomat. Untuk berat buah tomat ini adalah ini dalamnya berwarna merah segar. Lalu akan dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi hari ini adalah pengamatan pada hari ketiga. Sekarang akan dilakukan penimbangan terhadap berat buah tomat yang disimpan dalam plastik PE. Untuk warna dari buah tomat ini tidak terjadi perubahan warna sama sekali. Juga tidak terdapat banyak perubahan pada tekstur. Untuk aromanya juga masih sama, aroma seperti tomat. Untuk bagian dalamnya masih saja seperti buah tomat pada hari ke-0, tidak terjadi perubahan. Untuk aromanya masih aroma khas buah tomat. Lakukan penimbangan terhadap buah tomat yang dikemas dalam kertas HVS berukuran A4. Untuk buah tomat yang disimpan dalam kertas HVS tadi tidak terjadi perubahan warna dan aromanya juga masih aroma khas buah tomat. Namun pada bagian atas sini terdapat seperti kerutan-kerutan kecil dan yang saat ditekan terasa lunak. Lalu sekarang buah tomat ini akan dipotong untuk mengetahui kira-kira bagaimana bagian dalamnya. Pada tampilan bagian dalamnya tidak terdapat banyak perubahan. Hanya saja tadi terdapat sedikit kerutan pada bagian luarnya. Untuk aromanya juga masih sama, aroma khas tomat. Dari segi warna tidak terdapat perubahan, warnanya masih tetap merah segar. Aromanya juga masih aroma khas tomat. Hanya saja terdapat sedikit perubahan pada tekstur, di mana di bagian sisi sini buah tomat menjadi sedikit lunak dan ada keriput-keriput kecil di sini. Saat ditekan lunak dan lembek. Untuk bagian dalamnya sendiri juga tidak terdapat banyak perubahan, walaupun tadi di kulit luarnya terdapat sedikit lembek dan kerutan. Jadi ini adalah kondisi buah tomat yang telah disimpan di dalam kulkas selama 7 hari. Dari segi warnanya tidak berubah sama sekali, aroma juga tidak berubah, masih aroma khas tomat. Teksturnya juga masih bagus, masih keras dan tidak lembek. Bagian dalamnya juga masih sangat segar
sangat berair dan warnanya masih merah cerah. Seperti ini tampilannya. Dari segi warna tidak terjadi perubahan warna, masih berwarna merah segar. Namun pada teksturnya buah tomat ini sedikit agak lembek. Di bagian atas ini terdapat kerutan-kerutan dan saat tekan terasa lembek. Dalam buah tomat ini sudah lembek, namun warnanya masih merah segar. Dari aroma juga masih beraroma khas tomat. Hanya terjadi perubahan pada tekstur saja yang menjadi semakin lembek. Selanjutnya adalah buah tomat yang dikemas dalam kertas pembungkus makanan yang berwarna coklat. Seperti ini tampilannya. Warnanya masih merah segar seperti warna tomat yang pada umumnya. Aromanya juga masih aroma khas tomat. Pada teksturnya buah tomat ini menjadi sedikit lebih lembek. Untuk buah tomat ini bagian dalamnya masih berwarna merah segar dan sangat berair. Tekstur bagian dalamnya juga menjadi sedikit lebih lembek saat ditekan. Ini adalah tabel hasil pengamatan pada buah tomat selama 7 hari. Untuk hasil terbaik adalah buah tomat yang dikemas dalam plastik PE, di mana tidak terjadi perubahan berat dan juga tidak terjadi perubahan tekstur. Untuk aroma dan warna juga masih sama. Namun untuk hasil yang kurang baik adalah yang dikemas dalam kertas HVS, di mana buah tomat tersebut mengalami penyusutan berat yang lumayan banyak dan teksturnya menjadi makin lembek. Lalu untuk buah tomat yang sebagai kontrol, di mana tidak dikemas, mengalami banyak sekali perubahan, seperti teksturnya yang semakin lembek, beratnya yang menyusut cukup banyak, dan aromanya yang semakin lama muncul aroma asam seperti tomat busuk seperti itu. Nah, hal ini membuktikan bahwa pengemasan itu sangat berperan penting pada umur simpan buah-buahan. Jadi pembahasannya untuk buah tomat yang dikemas dalam plastik PE, kesimpulannya itu tidak mengalami perubahan sama sekali dari segi berat, segi tekstur, segi warna, dan segi aroma, tidak mengalami perubahan sama sekali. Hal itu dikarenakan karena plastik PE itu memiliki ketahanan terhadap uap air dan udara dari luar. Juga di samping itu pori-pori dari plastik PE itu sangat kecil sehingga tidak memungkinkan uap air dan kandungan air dari dalam tomat untuk keluar ke lingkungan. Untuk buah tomat yang dikemas dalam kertas HVS putih mengalami perubahan seperti beratnya yang menyusut dan teksturnya yang berubah menjadi lebih lembek dan lunak. Hal ini disebabkan karena kandungan air dalam buah tomat tersebut banyak yang menguap ke lingkungan. Dikarenakan kemasan yang digunakan itu memiliki pori-pori yang besar sehingga memungkinkan kandungan air dalam tomat untuk keluar. Di samping itu kertas juga mudah menyerap air sehingga menyebabkan air tersebut masuk ke dalam tomat dan menyebabkan tomat tersebut menjadi lunak dan lembek. Dan pada buah tomat yang dikemas dalam kertas minyak pembungkus nasi mengalami sedikit perubahan juga, namun tidak separah buah tomat yang dikemas dalam kertas HVS. Hal ini disebabkan karena ada lapisan tipis plastik di dalam kertas minyak tersebut yang mampu membantu menghalangi keluarnya kandungan air dari dalam tomat ke lingkungan dan masuknya air dari luar ke dalam, sehingga menyebabkan buah tomat tadi tersebut itu tidak mengalami banyak penyusutan berat dan juga tidak mengalami perubahan tekstur menjadi lebih lembek lagi. Halo teman-teman, sekarang saya sedang melakukan praktikum penyimpanan sayuran dan hari ini adalah hari ke-0 sebelum sayuran mendapatkan 3 perlakuan. Nah, perlakuan yang akan kita lakukan adalah menyimpan pertama sayur dalam plastik, lalu sayur dalam kertas minyak, dan juga sayur dalam kertas A4. Jadi untuk hari yang pertama sudah kita sediakan sayuran sawi yang belum mendapatkan perlakuan penyimpanan. Pada hari ini sayuran sawi yang belum mendapatkan perlakuan penyimpanan warnanya terlihat hijau segar
dan juga sedikit terdapat lubang-lubang juga di dalam daunnya. Untuk aromanya tidak memiliki aroma dan hanya berbau segar tanpa ada aroma spesifik tertentu. Lalu untuk teksturnya di sini sangat elastis dan kokoh, tidak ada tanda-tanda kelembekan sama sekali. Lalu akan saya coba iris. Di dalam ruasnya masih segar dan berair. Lalu untuk daunnya juga sangat mudah dipotong dan masih segar dan berair. Oke, jadi saya sudah membungkus sayuran sawi. Yang pertama dengan plastik, lalu dengan kertas minyak, dan juga dengan kertas A4 yang dibungkus dengan rapat. Kemudian kita simpan di bagian penyimpanan sayur di dalam kulkas. Oke, sekarang sudah memasuki hari ketiga setelah penyimpanan sayuran di dalam kulkas, dan sekarang saya akan mengamati sayuran yang disimpan dengan 3 perlakuan yang berbeda. Sawi yang disimpan menggunakan plastik memiliki warna yang masih cerah dan tekstur yang masih kokoh dan segar. Untuk aroma sawi yang disimpan menggunakan plastik tetap tidak memiliki aroma dan tetap segar. Ini adalah bagian dalam dari sawi yang sudah saya iris. Sawi tetap berair dan tetap segar. Sawi yang disimpan dalam kertas minyak memiliki warna yang lebih gelap, sedikit lebih gelap daripada sawi yang disimpan dalam plastik. Warnanya lebih gelap, namun teksturnya tetap kokoh meskipun tidak sekokoh yang disimpan di dalam plastik. Untuk aroma, sawi yang disimpan di dalam kertas minyak memiliki aroma yang tetap, yaitu aroma segar dan tidak memiliki aroma yang mencolok sedikit pun. Setelah saya iris, sawi yang disimpan menggunakan kertas minyak memiliki struktur ruas yang masih kokoh, masih segar, dan sangat mudah diiris. Ini adalah sawi yang disimpan menggunakan kertas A4. Sawinya sangat layu dan kertasnya juga basah. Hal ini mungkin dikarenakan kertas HVS lebih mudah menyerap air. Jadi ini adalah keadaan sawi yang disimpan setelah 3 hari menggunakan kertas A4. Sawinya sangat layu, warnanya menjadi pucat dan sebagian menjadi sangat tua, dan strukturnya sudah sangat layu, sudah tidak kokoh lagi. Untuk aroma, sawi yang disimpan menggunakan kertas A4 setelah 3 hari juga tidak memiliki aroma tertentu, tidak memiliki aroma mencolok, namun juga tidak beraroma segar, hanya tidak beraroma. Setelah saya mencoba memotong sawi yang disimpan di kertas A4 ini setelah 3 hari, sawi ini agak alot dan sulit untuk dipotong, dan ruasnya tidak memiliki kandungan air yang sebanyak ketika masih segar. Lebih susah dipotong. Oke, jadi sekarang di sini saya melakukan pengamatan hari terakhir atau hari ke-7 dari sayuran sawi yang sudah kita simpan selama 7 hari, dan sekarang adalah hari ke-7. Untuk sawi yang disimpan di dalam plastik, sawinya masih segar, warna daunnya masih sangat hijau dan masih kokoh, untuk batangnya juga semua masih kuat, dan aromanya juga tetap segar, tidak beraroma. Setelah saya potong,
ruasnya masih tetap berair dan segar, tetap kokoh juga. Kemudian ini adalah sawi yang disimpan dalam kertas minyak. Sawinya juga tidak memiliki aroma, tapi untuk aromanya tidak segar itu, dan untuk warnanya hijau, namun bukan hijau yang sangat segar. Dan juga teksturnya sudah mulai layu, tapi tidak selayu itu juga. Ini adalah sawi yang disimpan di dalam kertas minyak, sudah saya lihat. Untuk ruasnya memang tidak sesegar seperti yang disimpan dalam plastik, tapi masih tetap ada airnya, seperti masih sedikit segar tapi tidak sesegar itu. Dan yang terakhir adalah sawi yang disimpan di dalam kertas A4 yang ditutup rapat. Sawinya sudah tidak berbentuk seperti sawi, sudah sangat layu sekali dan berkerut-kerut. Untuk batangnya sudah sangat berkerut-kerut sekali, dan aromanya sudah sedikit busuk, dan ya warnanya sudah sangat warna hijau tua sekali. Untuk teksturnya sudah sangat tipis dan sudah sangat layu, sudah lembek sekali. Ketika saya coba potong untuk sawinya, sangat susah sekali untuk dipotong, tetapi sawinya sudah tidak memiliki struktur di dalam begitu, jadi sudah benar-benar tipis seperti hanya kulit, dan ya berkerut-kerut seperti ini, dan sudah tidak memiliki kandungan air. Berdasarkan praktikum penyimpanan sayuran sawi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemasan yang terbaik adalah plastik dalam menyimpan sayuran sawi di dalam kulkas. Hal ini dikarenakan kemasan plastik dapat menekan masuknya uap air, sehingga produk terhindar dari kelembapan yang terlalu tinggi yang disebabkan oleh uap air yang masuk ke dalam kemasan. Sedangkan untuk kemasan kertas minyak terdapat lapisan tipis plastik yang juga dapat menahan masuknya uap air meskipun tidak sebaik dalam menggunakan plastik. Dan pada praktikum kali ini, kemasan yang memiliki kualitas paling buruk untuk menyimpan sawi adalah kertas A4, karena kertas A4 memiliki pori-pori yang dapat menyebabkan uap air masuk melalui celah-celah pori-pori kertas A4. Hal ini dikarenakan kertas A4 memiliki celah yang menyebabkan uap air dapat masuk melalui pori-pori celah dari kertas A4 tersebut, meskipun dalam pengemasannya sudah ditutup dengan rapat, sehingga kertas A4 juga menjadi basah karena masuknya uap air tersebut. Dan uap air tersebut karena sawi ini dibungkus dengan rapat sehingga tidak dapat keluar kembali, sehingga menyebabkan kelembapan yang sangat tinggi pada produk sawi. Nah, kelembapan yang sangat tinggi pada produk sawi ini menyebabkan sawi cepat mengalami kebusukan dibandingkan dengan sawi yang dikemas di kemasan lain, yaitu plastik dan kertas minyak. Selain itu, kulkas milik saya dengan kulkas milik teman saya, yaitu Ricky, mengalami tingkat suhu yang berbeda. Kulkas saya jauh lebih dingin dibandingkan kulkas dari Ricky, sehingga produk dapat lebih cepat rusak karena suhu yang terlalu dingin. Jadi kesimpulan pada praktikum penyimpanan dan pengemasan bahan segar ini adalah bahwa plastik PE merupakan pilihan kemasan yang paling cocok untuk menyimpan buah dan sayuran segar, karena berdasarkan dari hasil pengamatan, buah dan sayuran segar yang disimpan menggunakan kemasan plastik PE tidak mengalami banyak perubahan, di mana warna dan aroma tidak berubah banyak, berat juga tidak menyusut banyak. Oleh karena itu, banyak supermarket yang menjual produk sayur dan buah dengan kemasan plastik. Hal itu disebabkan karena plastik memiliki sifat yang tahan air dan tahan udara
jika dikemas dan ditutup dengan rapat, yang menjadikan kualitas buah dan sayuran itu tetap terjaga dengan baik selama penyimpanan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.